Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Randa Mensendra Ganggur, nomor absen 28 dan nomor NIM 22 10 30 60. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas berkaitan dengan pengantar sumber daya manusia, yaitu tentang penilaian kinerja karyawan. Jadi adapun topik pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian tentang penilaian kinerja karyawan, lalu tujuan dan manfaat penilaian kinerja karyawan, lalu yang terakhir adalah konsep dasar tentang penilaian kinerja karyawan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian tentang penilaian kinerja karyawan. Jadi menurut Rifai tahun 2015 mengatakan bahwa penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal yaitu kajian sistematis tentang kondisi kerja yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Matis dan Jackson tahun 2017 mengatakan penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Untuk periode penilaiannya itu mencakup mid-year atau pertengahan tahun, end year atau akhir tahun, dan juga full year atau sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja karyawan. Menurut Rifai sendiri tahun 2010 ada 10 tujuan dari penilaian kinerja karyawan, yaitu mengetahui tingkat prestasi karyawan, lalu memberikan imbalan yang layak seperti kenaikan gaji dan juga insen, lalu mendorong tanggung jawab karyawan, lalu meningkatkan motivasi kerja, lalu meningkatkan etos kerja, lalu membedakan masing-masing karyawan, lalu memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi performa kerja, lalu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dan juga karir, lalu membantu menempatkan karyawan sesuai dengan pencapaian dan juga kinerjanya, lalu meningkatkan kinerja karyawan. Untuk manfaatnya sendiri menurut Rifai itu ada 5, yaitu yang pertama sarana perbaikan prestasi dengan menentukan kebutuhan pengembangan karyawan yang dapat mendukung prestasi karyawan. Lalu yang kedua mempermudah penentuan untuk penempatan, promosi, dan juga perpindahan serta penurunan pangkat. Yang ketiga itu sarana untuk perbaikan karyawan. Lalu yang keempat itu melatih dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Lalu yang kelima itu membantu divisi SDM dan juga HRD untuk mengidentifikasi keberhasilan fungsi dari divisinya. Selanjutnya itu konsep dasar tentang penilaian kinerja karyawan yang mengandung what, when, where, who, why, dan juga how. Yang pertama itu what atau apa. Jadi ini mencangkup pada apa yang akan dilakukan di dalam penilaian kerja. Ini mencangkup kriteria dan juga standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kompetensi, sasaran, dan juga proyek apa aja yang harus dievaluasi. Lalu yang selanjutnya yaitu when atau kapan. Ini tuh merujuk pada penentuan waktu kapan penilaian kerja itu akan dilakukan. Jadi ini bisa berupa jadwal tetap seperti penilaian tahunan atau juga dapat menjadi penilaian lebih berkelanjutan sepanjang tahun. Lalu yang ketiga itu ada where, di mana. Ini lebih kepada tempat atau lingkungan mana yang akan dilakukan penilaian kinerja. Biasanya ini akan terjadi di lingkungan atau tempat kerja. Tetapi dalam beberapa kasus penilaian kinerja karyawan ini dapat melibatkan evaluasi di lokasi-lokasi tertentu seperti saat bekerja di proyek ataupun di lapangan. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu who atau siapa, yaitu mengacu pada siapa yang akan melakukan penilaian kinerja. Dalam hal ini yaitu atasan langsung, rekan kerja tim, atau bahkan juga karyawan itu sendiri dalam bentuk self-assessment. Selanjutnya yaitu why atau mengapa. Jadi penting sekali untuk memahami alasan dibalik dilakukannya penilaian kinerja karyawan. Tujuannya tuh bisa beragam, yaitu termasuk pengembangan karyawan, pengambilan keputusan tentang gaji, promosi, ataupun pelatihan berkelanjutan.
Lalu yang terakhir itu adalah how atau bagaimana. Ini merujuk pada metode atau cara ataupun pendekatan yang akan dilakukan dalam penilaian kinerja. Metode ini bisa berupa wawancara, evaluasi berbasis kompetensi, penilaian berdasarkan hasil kerja, ataupun juga kombinasi sebagai metode. Cara penilaian ini pun harus adil, objektif, dan juga transparan. Demikian penjelasan saya mengenai penilaian kinerja karyawan dan juga konsep dasar tentang penilaian kinerja karyawan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.